Oke, jumpa kembali dalam Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi di samping saya sudah hadir ya Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang juga pakar dalam bidang ekonomi regional dari Universitas Negeri Malang. Selamat siang Pak Dekan. Selamat siang, Mas Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema terkait dengan pembangunan ekonomi dan kelembagaan ya. Kita kan tahu ya di kelembagaan ini menjadi isu yang cukup penting ya, menarik ya, sehingga di tahun lalu penghargaan peraih Nobel Ekonomi dunia itu jatuh pada ahli kelembagaan yang salah satunya adalah Acemoglu, Johnson and Robinson, yang membahas bagaimana kelembagaan itu berperan dalam pembangunan ekonomi. Dan Pak Hadi ini kebetulan ahli di bidang ekonomi regional yang membahas juga tentang kelembagaan ya. Jadi kita ingin bagaimana kelembagaan yang ideal di Indonesia ini harus dibuat gitu ya. Nah, pertama-tama Pak Hadi, terkait dengan kelembagaan dan pembangunan ekonomi, sebenarnya apa sih hubungannya Pak, kelembagaan dan pembangunan ekonomi ini? Terima kasih Pak Waik sudah mengundang kami Orkes Obrolan Ekonomi dalam Podcast dari IKP Ilmu Ekonomi Bangunan FEB UM di siang hari ini. Kami ingin memulainya dari ini ya. Kita mungkin generasi agak beda. Saya kelahiran 70 sekian, Pak Faik mungkin kan itu kan dulu kalau zaman fase-fase orde yang di Indonesia itu ada orde lama, orde baru, dan sampai sekarang orde reformasi. Itu kita bisa mengecek konsep-konsep teori kelembagaan dan apa yang ada proses di Indonesia. Kalau zaman sebelum reformasi itu tahun 98, mungkin teman-teman nggak tahu dari pemirsa ini generasi apa yang melihat 98 dan 2000 ke sini pasti nggak bisa dengan real melihat dinamika 98. Itu kita masih sentralistik, orde baru itu dengan trilogi pembangunannya, pemerataan, stabilitas nasional dan pertumbuhan itu sesuatu yang mungkin linier dengan teorinya Rusto, teori pembangunan Rusto. Nah itu terlihat ada sintesa-antitesa dengan beberapa teori kelembagaan setelahnya itu. Jadi setelah itu di Indonesia berubah menjadi era desentralisasi, konsep pemerintahan dan pengelolaan fiskal daerah, dan tentu turunannya ke ekonomi real karena memang pemompa pembangunan kan dari fiskal negara ya. Itu kelihatan beda antara era sentralistik yang mungkin konsepnya lebih ke teori Rusto, tahap-tahapannya itu menjadi yang lebih berwarna, desain itu lebih ke kelembagaan. Guyonannya itu kan kalau di tahapannya Rusto ada dari ekonomi dari sektor primer, sekunder, tersier sampai tinggal landas kan. Indonesia mungkin tidak sampai tinggal landas tapi tinggal kandas. Nah, itu bisa dicek kan beberapa artikel di era 98-2000. Nah, dari situ kelihatan bahwa ada pembenaran, ada antitesa dengan teori kelembagaan tadi, bahwa pembangunan itu harus linier dengan perubahan kelembagaan yang ada. Meskipun nanti level-level kelembagaan yang pengaruh berbeda-beda, ada level regional, nasional maupun internasional. 98 itu selain memang geliat politik itu dari internal sudah agak lama, dari nasional internal sudah agak lama, tapi pemicu kuatnya adalah internasional, yaitu krisis moneter. Nah, itu yang di situ kelihatan nanti ada tekanan internasional untuk yang bahwa kita hanya kalau mengelola sisi pertumbuhan aja dengan teknologi tadi diharapkan kan trickle down effect terjadi. Spread-nya itu kesektoran itu dampaknya kelihatan, tapi ternyata nggak bisa seperti itu, dan itu membuat ketimpangan baik sisi ekonomi dengan dia di pendidikan, sosial, jadi masyarakat terdisparitas lebih tinggi sehingga ada gejolak itu dipicu oleh sistem moneter yang dari fix exchange rate jadi yang floating. Nah, itu sesuatu yang
terus bergerak sampai merubah sistem pemerintahan yang langsung tidak langsung menjadi langsung dan seterusnya gitu. Itu mungkin awalannya. Iya, ya, Pak. Jadi sebenarnya berkaitan erat ya pembangunan ekonomi dengan kelembagaan yang terjadi itu ya, dan kemudian pembangunan ekonomi juga nanti harus menyesuaikan. Artinya ketika pembangunan ekonominya antara sentralistik dengan kita skema sekarang yang desentralisasi, tentu membutuhkan kelembagaan yang berbeda. Nah kalau kelembagaan sendiri kan kita tahu ada banyak ya Pak, ada kelembagaan formal, informal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perannya seperti apa Pak dalam pembangunan ekonomi? Iya, kita tahu yang formal itu, kelembagaan formal yang mungkin secara regulasi clear, artinya ada lembaga ED. Misalkan begini, yang dulu di era waktu orde sebelum reformasi itu, yang formal itu belum ada itu namanya ICW dan seterusnya, itu kita sekarang ada. Itu contohnya yang formal ya. Ada lembaga KPK dan seterusnya, itu dulu nggak ada. Yang informal yang mungkin tata nilai, etos kerja dan seterusnya, dan kaitannya adalah kalau merubah yang formal itu mungkin tidak sekompleks kita menggeser kelembagaan informal ya. Kita kelihatan Indonesia itu mampu berproses dari yang sentralistik ke desentralistik dalam konteks formal. Artinya sistem tata kelola pemerintahannya, sistem tata kelola fiskal negara, fiskal daerah itu bisa jalan clear dari sisi perubahan kelembagaan tadi yang di formalnya oke. Kayak sistem pemilunya menjadi yang langsung, sistem pengawasan internal dan eksternalnya clear, setiap level ada BPK, ada KPK dan seterusnya. Tapi di informal atau non formalnya nggak semulus di itu. Coba itu kelembagaan kita ingin merubah etos good governance, clean dan seterusnya, itu nggak gampang. Ada guyonan sekarang itu kan, dulu penyakit itu di pusat, sekarang di daerah. Sesuatu yang bau-bau KKN dan seterusnya itu kecil-kecil tapi sekarang merata. Nah itu yang terjadi. Dulu saya ingat yang penggerak di sektor politik bahwa kita perlu desentralisasi itu ada Amin Rais, Ilyas Rashid, ada Andi Malarangeng dan seterusnya. Kalau di kampus itu ada Ilyas Rashid dan Andi Malarangeng karena beliau-beliaunya dosen-dosen di Unhas dan di STPDN. Kalau di parlemen atau kepartaian ada Amin Rais dan seterusnya, itu jauh sebelum 98 krisis moneter atau reformasi itu sudah mulai bernyanyi atau berbicara tentang konsep-konsep itu. Tetapi beberapa asumsi yang dia kembangkan bahwa semua akan clear itu realnya nggak bisa jalan mulus kalau di Indonesia. Artinya perubahan yang non formal tadi nggak. Dia berasumsi begini, saya ingat itu temannya beberapa tokoh itu, bahwa sekian putaran pemilu itu akan menciptakan perubahan kelembagaan yang non formal di level daerah. Artinya pemilu yang langsung, pemilu yang semi distrik. Dulu waktu tahun 99 dan 2004, saya ingat wakil salah satu partai yang jadi di Jakarta dari Malang itu bukan orang Malang, tapi setelah 2004, 2009 itu benar-benar kan harus dicalonkan dari Malang. Itu konsepnya kan memang biar orang itu calon dari daerah sehingga ada sesuatu kritik itu dia merasakan gitu. Tapi itu biar good governance itu sampai ke daerah. Tapi ternyata yang sampai daerah tidak hanya good governance, tapi penyakit-penyakit yang KKN dan seterusnya itu Pak. Jadi nggak tahu, ini kan kita putaran baru 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. Dan dia dulu berasumsi 5-6 putaran itu kalian sudah bersih. Nah ini Pak Wahid juga orang ekonom, pasti tahu sudah bersih belum dengan 6 putaran itu. Bahwa isu kemarin kan malah ada satu partai besar tapi ingin balikkan menjadi yang nggak sistem semi distrik, itu artinya benar-benar nomor 1 pasti jadi. Kan nggak, sekarang juga sudah dirubah sebenarnya. Yang jadi itu pasti suara terbanyak dalam satu partai itu, sehingga diharapkan memang orang loyalnya ke masyarakat. Representasi publik beneran, bukan representasi partai. Ya itu di formal seperti itu. Sudah seperti itu, tapi di informal, non formal
sesuatunya nggak bergeser secepat yang di formal. Ya, benar sekali Pak ya kalau membahas tentang bagaimana kelembagaan di sektor politik misalnya ya, karena kita belajar tentang ekonomi politik juga di ekonomi itu. Nah kalau menurut Pak Hadi nih Pak terkait dengan kelembagaan, kan tentu untuk menjadi sebuah negara yang maju diperlukan kelembagaan yang baik ya Pak ya. Tadi Pak Hadi sempat menyebut good governance itu. Kira-kira syarat untuk kelembagaan itu bisa maju di Indonesia itu apa Pak? Secara umum kan kelembagaan yang baik itu mampu menghilangkan transaction cost-nya itu, makin meminimalisir. Kedua adalah membuat informasi, transaksi, dinamika masyarakat menjadi symmetric information. Nah kalau dua hal itu tercapai, insya Allah tujuan dari perubahan kelembagaan itu akan efektif dan efisien. Hanya semuanya kan apa seperti itu idealisasi, apakah dengan perubahan kelembagaan yang sentralistik menjadi desain dalam pembangunan Indonesia dari Orde Baru ke reformasi ini menjadi transaksi cost-nya lebih murah. Itu kan harus ditopang oleh symmetric information. Kalau symmetric information berarti semua bisa terukur, clean, dan semua bisa lebih efektif dan efisien. Ternyata tidak gampang. Artinya transaksi-transaksi ya sekarang aja yang paling terakhir yang mau direspon di Jakarta misalkan ingin jadi BPU mendirikan badan usaha milik daerah tentang parkir. Parkir se Indonesia itu belum ada yang beres kan. Dalam level pengelolaan level kabupaten malah yang jadi contoh belum ada. Itu contoh-contoh yang yang paling simpel dan bisa dilihat masyarakat bahwa transaksi cost itu belum tentu bisa diminimalisir dengan gampang. Banyak pihak yang berkepentingan juga ya Pak. Betul. Yang ingin mempertahankan bagaimana agar tetap berkuasa gitu ya mungkin. Oke. Nah, jadi tadi saya menggarisbawahi dua syarat utama ya. Satu, bagaimana meminimalisir transaction cost. Yang kedua, bagaimana symmetric information itu bisa terjadi sehingga publik misalnya tahu ketika dia mau memilih calon pemimpinnya gitu atau calon wakil rakyatnya, dia tahu bagaimana track recordnya misalnya. Nah, itu mungkin masih PR bagi kita karena mungkin di atas kertas itu konsep yang bagus tapi dalam prakteknya harus banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki itu. Saya ingat itu statementnya semangatnya Yusuf Kala pas itu ingin memberi ruang. Kalau PNS secara normatif regulasi kan nggak boleh jadi DPR, di legislatif. Pas itu ingat waktu Yusuf Kala jadi wapres era pertamanya SBY itu punya ide untuk khusus dosen itu dipersilakan masuk parlemen. Ya, itu kan biar menyeimbangkan beberapa kondisi yang di sana lebih equal, lebih nanti egaliter dan seterusnya itu nggak sukses. Sehingga yang di parlemen ya mungkin Pak Faik bisa mereka-reka sendiri. Populer begitu Pak. Ya, yang idenya bagus lah sebenarnya, tidak yang terpilih itu tidak hanya populer tapi juga paham bagaimana mengelola pemerintahan yang baik gitu. Kemudian Pak, kalau dari perspektif ekonomi regional sendiri seperti apa Pak kelembagaan yang ideal? Yang kalau seperti saya menemukan kasus begini aja. Ini yang nggak ideal ya, saya lihat dari sisi. Dengan otonomi daerah ini memang sharing power itu kan kalau desain fiskal, ekonomi regional dan seterusnya itu pilihan-pilihan untuk pelaksanaan ekonomi daerah itu bisa dua level kan. Ada level kabupaten, ada provinsi. Kalau Australia, Amerika itu lebih negara bagian, kan? Kalau di Indonesia negara provinsi. Tapi kalau kita akhirnya jatuh di mana? Jatuh di kabupaten kota. Tapi itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Para bupati, wali kota itu level untuk sinkronasi koordinasi dengan provinsi dan seterusnya itu agak sedikit menimbulkan masalah. Beberapa daerah saya bisa kasih contoh itu, misalkan beberapa periode yang lalu di Tuban ada kasus koordinasi dengan antara pemerintah daerah dan provinsi. Di Jember itu sesuatu yang mungkin bagian dari PR kita dalam melaksanakan otonomi daerah yang secara ideal tadi sudah disampaikan oleh Pak Akar sebelumnya, pencetus kayak Amin Rais, Yas Rashid, dan seterusnya itu.
itu perlu dibenahi level itu, bahwa koordinasi antar kabupaten dengan provinsi kurang pekat, sehingga sinkronisasi program antar kabupaten dalam satu provinsi itu perlu dikoreksi lagi atau dibenahi atau disempurnakan.